Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 3. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi senangnya belajar surat An-Nasr, dengan materi pembelajaran membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Pertama, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, ada seorang pak guru yang sedang memberi pelajaran kepada anak didiknya tentang surat An-Nasr. Pak guru tersebut melafalkan ayat pertama dari surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah. Karena surat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Nama ini diambil dari lafal An-Nasr pada ayat pertama dalam surat ini. Selanjutnya, mari kita membaca surat An-Nasr. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditirukan anak-anakku semuanya. Perhatikan panjang dan pendek bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada ayat pertama. Cermati terlebih dahulu tulisannya. Pada lafal idza, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Karena zal berharokat fathah bertemu dengan alif, dibaca iza. Kemudian pada huruf jim dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan, karena terdapat mat tabi'i bertemu dengan hamzah, bacanya jaa. Mari kita baca 1 ayat penuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba ditirukan anak-anakku yang ada di rumah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bisa ya? Lanjut pada ayat yang kedua. Perhatikan tulisannya terlebih dahulu. Pada lafal berikut ini dibaca ai, bukan ai, karena ada huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun, dibaca waro'ai, bukan waro'ai, akan tetapi waro'ai. Lanjut pada huruf kha. Huruf kha terletak di pangkal tenggorokan. Kha yadkhulu. Mari kita baca 1 ayat penuh.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Coba anak-anak di rumah juga menirukan dan mengikuti membaca ayat tersebut. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Bisa ya anak-anakku yang ada di rumah? Alhamdulillah. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Ada huruf yang harus diperhatikan. Pada huruf yang bertasydid dibaca rangkap, ditekan, tidak ditahan. Fasabbih. Kemudian pada Rabbika, mari kita baca satu ayat penuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi, anak-anakku yang ada di rumah juga mengikuti membaca. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mari kita baca dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku semuanya dapat membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Setelah anak-anak semua bisa membaca surat An-Nasr, selanjutnya yaitu menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surat An-Nasr? Karena hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Lalu, bagaimana cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya sangat mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Jadi anak-anak menghafalkan ayat pertama terlebih dahulu dengan membaca berulang kali. Setelah ayat pertama hafal, dilanjut ayat yang kedua, dibaca berulang kali sampai hafal. Begitu juga pada ayat yang ketiga. Atau bisa juga dengan mendengarkan pelafalan orang tua kalian ataupun teman-teman kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang membaca dan menghafal surat An-Nasr telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi tersebut. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.